Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, balik lagi di channelnya Alika Pro 79. Di kesempatan video kali ini saya berada persis di pinggir rel ya, di kawasan daerah Jakarta Timur nih. Nah, saya akan coba eksplor satu taman yang begitu indah di daerah Jakarta Timur ya, yaitu Samrel Garden. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti terus perjalanan video ini sampai selesai. Suasana di Samrel Garden ini cukup enak juga ya, asri. Padahal di sini persis di pinggir rel kereta, tapi terasa nyaman dan indah sekali. Tuh lihat tuh, tanamannya seger-seger ya, hebat, keren. Nah sahabat, ini adalah salah satu perkebunan sekaligus taman yang ada di persis di pinggir jalan daerah Cipinang, Jakarta Timur ya. Tuh lihat sayurannya. Sahabat YouTube, Samrel Garden ini terletak di Gang MHT RW 8, Kelurahan Cipinang, Kecamatan Togadung, Jakarta Timur. Samrel Garden ini digagas dan dikelola oleh seorang wanita yang bernama Ibu Evelyn Herman bersama BPFU Jakarta Timur. Beliau mengelola lahan kosong yang tadinya kumuh menjadi taman yang seindah ini dengan biaya sendiri. Luar biasa. Baik sahabat YouTube, sekarang saya akan coba temui pengelolanya ya, yang ada di saung depan sebelah sana ya. Kita akan coba ajak ngobrol, bincang-bincang seputar Samrel Garden ini ya. Samrel ini, pertamanya ini sebetulnya lahan apa sih ini bisa disulap jadi taman sebagus ini ya? Oh, cerita awalnya itu Samrel ini berasal dari tempat pembuangan sampah
warga yang tidak mau membayar retribusi. Oh. Ini adalah sisa bongkaran tanah PJKA. Makanya saya beri nama Samrel Garden. Jadi berkebun di samping rel gitu bahasa Indonesianya ya gitu Iya, loh. betul. Dan ini lahan tidur 12 tahun yang tidak terpakai. Saya eksekusi dengan biaya pribadi, tapi saya bekerja sama dengan kelurahan dibantu PPSU untuk tenaganya. Iya. Terus saya juga dengan RW juga istilahnya saya izin bahwa ini slogan dari saya itu dari warga untuk warga. Jadi di sini tidak ada transaksi jual beli. Jadi semuanya dari uang pribadi dan saya berikan kembali kepada warga saya juga gitu loh. Jadi kalau ada kontribusi dari RW, alhamdulillah saya terima. Kalau ada warga mau kasih bibit, saya terima alhamdulillah. Tapi saya pribadi fokus untuk mengurus ini dan bergandengan tangan dengan PPSU dari Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulau Gadung untuk mengirimkan tenaganya untuk membantu saya dalam bersih-bersih ini, dalam menanam ini kita bekerja sama untuk penanamannya. Karena terus terang di sini kita tidak menerima imbalan, kita tidak ada uang pemasukan di sini ya gitu loh. Jadi sifatnya memang di sini tidak komersil. Gitu. Tapi pernah ada semacam serangga atau apa gitu yang kalau serangga pasti ada. Jadi kalau musim hujan ini itu namanya lalat buah. Lalat buah ya, lalat buah itu seperti tanaman anggur pun juga pasti digigit. Terus seperti sayur-sayuran kayak oyong, kayak timun. Kalau digigit mereka itu dia langsung ciut. Jadi contohnya seperti itu. Kalau di tanah itu semut. Semut ya. Semut. Nah, itu kita kasih obat anti semutnya, kita beliin gitu. Ini udah berapa kali panen Ibu? Kalau untuk panen mungkin sudah 2 tahun ya ini berjalan. Jadi mungkin tidak terhitung. Oh, tidak terhitung. Tidak Udah lama ya? Sudah lama, 2 tahun alhamdulillah berjalan Samrel Garden ini. Jadi kalau untuk panen sayuran itu per 25 hari kita sudah bisa panen. Oh gitu. Ya. Terus untuk ininya hasilnya saya bagikan ke warga. Karena slogannya tadi dari warga saya biasakan, saya kembalikan lagi kepada warga saya gitu yang membutuhkan gitu. Nah, sobat. Nah,
kan anggur ini kan kita beli dari bibitnya masih kira-kira 20 cm. Nah, itu kan anggurnya anggur impor. Nah, setelah kita coba di sini di Samrel ini, samping rel ini, bisa nggak ya kira-kira numbuh gitu loh kan? Karena kan ekspektasi orang itu anggur itu harus tumbuh di udara yang dingin, Betul. tempat yang sejuk, Iya. terus cara pembuahannya agak rumit dan segala macam. Ternyata juga enggak sih gitu loh. Ya, memang saya baru pemula, saya kan baru pemula, jadi saya semua tanaman yang ada di Samrel ini tuh semua saya coba-coba saja gitu loh. Bisa nggak hidup di suhu udara yang ada di sini gitu loh. Iya. Jadi tidak kita istimewakan mereka. Alhamdulillah bisa. Tapi kita memang harus tahu teknik-tekniknya karena setiap tanaman itu penanganannya berbeda, tidak sama. Jadi kita memang harus belajar juga. Jadi saya belajar ya, saya membaca, saya lihat di Google juga, ya buka-buka aplikasi lah segala macam tentang tanaman itu, bagaimana cara bertanaman yang baik dan benar gitu loh kan, bukan hanya bisa menanam tapi caranya kita harus tepat juga ternyata. Seperti sayuran yang ada di sini, bermacam-macam sayuran, ada kangkung, ada sawi, ada selada air, ada pakcoy, di luar juga ada labu siam juga, ada oyong juga, macam-macam tanaman lah. Lebih kurang jenis tanaman di sini itu sekitar 50 sampai 60 macam jenis tanaman yang saya tanam. Jadi kita variasilah tanaman di sini. Ini ada nanas madu baru saya coba tanam juga, tapi belum pernah berbuah. Kalau yang lain sudah, kalau nanas madu belum, karena nanas madu itu mungkin sekitar 4 bulan 5 bulan setelah masa tanam katanya. Dan kita juga mungkin berpengaruh dari tanah juga, sepertinya saya lihat. Jadi saya belum bisa memastikan 4 bulan itu apakah nanas madu itu bisa dia berbuah seperti dari asalnya Pemalang, karena ini saya bawa asli dari Pemalang bibitnya, tidak saya beli, jadi saya minta sama saudara, jadi dibawakan, saya tanam, saya coba, mudah-mudahan di Samrel ini bisa tumbuh subur semaksimal mungkin gitu loh. Di tanaman di sini memang kita pupuk, tapi pupuknya itu alami, pupuk kandang semua, jadi organik istilahnya ya tanaman di sini, yang pakai pestisida. Untuk tingkat kesulitannya sendiri gimana? Kalau untuk tingkat kesulitan itu ada di cuaca. Cuaca ya? Saat ini cuaca itu namanya tidak menentu. Harusnya kan musim hujan, tidak musim hujan lagi, maaf ya. Musim panas. Ternyata masih banyak musim hujannya. Makanya salah satunya kayak sayuran itu memang berpengaruh. Tapi saya ada triknya juga. Oh gitu. Jadi tanaman itu kalau habis kena hujan itu tetap kita siram lagi, istilahnya kita bilas. Jadi biar hama-hama yang melekat pada tanaman sayuran itu terbuang, hilang gitu loh. Nah, jadi dia tetap tumbuhnya bagus. Jadi alhamdulillah biar musim hujan pun tanaman kita di sini bagus hasilnya. Iya, kita buka jam 6 pagi dan kita tutup jam 5 sore. Tetapi tidak membatasi kemungkinan kalau ada kunjungan, karena ini sudah dikunjungin dari wali kota. Kami nanti di ulang tahun Kota Jakarta memang kebetulan taman ini dari Pak Wali Kota akan diikut sertakan untuk panen anggur se-DKI Jakarta. Coba Mas cari di tengah kota Jakarta, di tengah kota Jakarta ya kita bicara. Taman yang terawat dari uang kantong pribadi, tapi tanahnya tanah pemerintah. Ada nggak yang mau? Bagi saya nyaman, buat orang lain pun juga merasa nyaman gitu loh. Jadi mereka datang ke sini, ini seperti mutiara yang tersembunyi.